Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, hari ini kami bergabung. Partai Demokrat bergabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga bergabung. Bergabung karena akal sehat telah mati. Pak SBY, akal sehat siapa yang sudah mati? Sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji. Emang ada ujian apa Pak SBY? Hari ini, 5 Maret 2021, KLB Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang. Dalam catatan Google, Pak SBY juga pernah bikin KLB Sumatera Utara. KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kalau ketua umumnya bukan kader, Mas AHY juga bukan kader lama di Demokrat, mundur dari TNI baru aktif di partai. Mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah. Anas Urbaningrum juga dulu ketua umum yang sah. Dan Pak SBY dulu dongkel Anas. Waktu itu Pak SBY masih jabat Presiden RI ke-6. 1 bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketua Umum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Muldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Kenapa urusan internal harus ngadu ke Pak Jokowi? Apa Pak Jokowi harus menugaskan menterinya untuk mengurus yang bukan tupoksinya? Dan setelah itu, Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini. Banyak tanggapan yang bernada minir dan miring. Mereka mengatakan, Demokrat hanya mencari sensasi. Demokrat hanya play victim. KSP Muldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi. Pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa. Sementara itu kita juga masih ingat ada pula yang punya keyakinan bahwa KSP Muldoko pasti mendapatkan sanksi dari atasannya karena ulahnya itu. Pak SBY kayak gak tahu saja politik. Dulu Bapak juga kayak gitu kepada Bu Megawati. Ada pula yang mengatakan KLB ilegal tersebut tak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Negara pun tak mungkin membiarkan dan membenarkan. Itu tanggapan dan komentar sekitar 1 bulan yang lalu.
Tahun 2008, PKB gelar KLB. Saat Bapak jadi presiden juga Bapak membiarkan. Tetapi hari ini, sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Kenapa Bapak bahas moral dalam politik? Ketua Majelis Tinggi ayahnya, Ketua Umum, anaknya, apakah itu moralitas politik? Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu.